Shalom, sini kami akan presentasikan materi di bab 6 tentang penyusunan rancangan APBD. Poin pertama itu pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan rancangan APBD terdiri dari yang pertama, Kepala OPD yang bertugas menyusun RK OPD dan selanjutnya menyampaikan RK OPD kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Yang kedua, PPKD yang bertugas menyusun RKA PPKD untuk selanjutnya menyampaikan RK PPKD kepada TAPD untuk dibahas lebih lanjut. Yang ketiga, TAPD adalah tim yang dibentuk untuk keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah untuk mempunyai tugas menyiapkan serta menyusun APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke materi yang berikut, yaitu tentang penyusunan rancangan APBD. Kepala OPD dan PPKD membahas RK-nya masing-masing bersama TAPD. Nah, pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah yang pertama, kesesuaian RKA dengan KUA, PPAS, prakiraan maju dan RKA. OPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu dan dokumen perencanaan lainnya. Yang berikut kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga. Yang berikut kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran, kegiatan, dan standar pelayanan minimal. Proyeksi parkiran maju untuk anggaran berikutnya, dan yang terakhir sinkronisasi program dan kegiatan antara RKA dan OPD. Nah, RKA OPD yang telah dipersempurnakan oleh Kepala OPD disampaikan tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Sekian materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikut, yaitu tentang dokumen kelengkapan rancangan APBD. Rancangan APBD merupakan rancangan pemerintah dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Tujuan APBN adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Pentingnya hal ini adalah untuk peningkatan produksi, kesempatan kerja, serta pertumbuhan ekonomi hingga akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Rancangan Perda tentang APBD dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari 1. Ringkasan APBD, 2. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi, 3. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, 4. Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, dan kegiatan, 5. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah yang berfungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, 6. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan, 7. Daftar piutang daerah, 8. Daftar penyertaan modal atau investasi daerah, 9. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, 10. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain, 11. Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini, 13. Daftar data cadangan daerah, 14. Daftar pinjaman daerah. Adapun rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud di atas dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari ringkasan penjabaran APBD dan penjabaran APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Materi yang berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan format ringkasan APBD pemerintah Kota Cirebon tahun anggaran 2014. Dalam ringkasan APBD terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama pendapatan, kedua belanja, yang ketiga pembiayaan daerah. Bagian yang pertama itu pendapatan. Di dalam pendapatan terdapat pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan yang kedua belanja, itu belanja tidak langsung, belanja langsung. Pendapatan yang ketiga yaitu pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Dalam ringkasan APBD ini mengalami defisit dan total pembiayaan neto dan defisit hasilnya sama. Jadi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenannya sama dengan 0 karena defisit dan pembiayaan neto hasilnya sama. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan memberikan contoh ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah. Dari data yang saya ambil ini, terdapat beberapa tabel yang terdiri dari kode, urusan pemerintah daerah, pendapatan, belanja, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan jumlah dari belanja tersebut. Yang kedua, mengenai urusan pemerintah daerah. Ini terdapat beberapa urusan wajib. Yang pertama, pendidikan seperti perpustakaan daerah, dan yang kedua ada kesehatan seperti rumah sakit umum daerah. Yang berikut ada pekerjaan umum. Pekerjaan umum seperti Dinas Pekerjaan Umum, yang kedua Dinas Bina Marga, dan yang ketiga Dinas Pengairan. Yang berikut ada perumahan. Yang pertama ada Dinas Pemukiman, dan yang kedua ada Dinas Pemadam Kebakaran. Dan yang berikut ada penata ruang. Yang pertama ada Dinas Tata Ruang, dan sebagainya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya tentang contoh format rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Di tabel 6.3.1, rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Untuk yang pertama, dibuat nama provinsi, kabupaten, atau kota. Misalnya kalau kita ya Provinsi NTT, Kabupaten Kupang, atau Kota Kupang. Kemudian judulnya rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan kemudian akan tertera tahun anggaran, misalnya tahun anggaran 2023. Kemudian selanjutnya kita harus menulis urusan pemerintah. Selesai urusan pemerintah itu harus menulis organisasi. Kemudian kita harus membuat tabel. Itu kita membuat 4 tabel. Dalam 4 tabel itu ada keterangan kode rekening, tabel yang kedua tentang uraian, tabel yang ketiga tentang jumlah, dan tabel yang keempat itu tentang dasar hukum. Untuk tabel yang pertama
kode rekening. Untuk kode rekening di situ teman-teman bisa taruh kode rekening yang ada, kemudian lanjut ke tabel yang kedua itu tentang uraian. Di situ teman-teman bisa menulis uraian, kira-kira dari kode rekening ini uraian yang dihasilkan itu apa, misalnya pendapatan daerah atau pendapatan asli daerah atau pendapatan pajak daerah atau selain sebagainya. Kemudian dari pendapatan yang ada di uraian itu kita masukkan ke jumlah sebesar berapa juta atau berapa ribu, kita taruh itu di jumlah yang ada di kolom yang ketiga. Kemudian ketika sudah menentukan jumlah, kita akan selanjutnya kolom yang terakhir itu tentang dasar hukum. Di situ teman-teman bisa mengisi dasar-dasar hukum apa saja yang berpengaruh. Kemudian ketika sudah selesai mengisi, di yang paling terakhir itu akan ada jumlah pendapatan. Jadi jumlah pendapatan dari keseluruhan uraian yang ada. Kemudian lanjut ke belanja daerah. Di situ teman-teman sama menulis kode rekeningnya, kemudian uraiannya diganti dengan belanja daerah, di mana belanja daerah itu termuat belanja tidak langsung, belanja pegawai, belanja bunga, dan belanja yang lainnya. Kemudian menulis jumlah juga seperti yang pertama, kita harus menulis jumlah, kemudian dasar hukumnya, kemudian akan mendapatkan total dari jumlah belanja tersebut. Kemudian masuk di dalam pembiayaan daerah. Di dalam pembiayaan daerah juga kita harus menulis kode rekening. Kemudian harus pada saat uraian kita harus menulis ada pencarian dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah dan sebagainya. Kemudian kita masukkan ke jumlah di kolom yang ketiga, kemudian dasar hukumnya. Terus kita harus mencari jumlah penerimaan pembiayaan, hasil dari semua kita jumlahkan, kemudian hasilnya kita tulis di keterangan jumlah penerimaan biaya. Kemudian ada pengeluaran pembiayaan di mana ada pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah. Di situ sama teman-teman, kita harus masukkan ke jumlah, kolom jumlah, kemudian ada dasar hukumnya. Terus kita harus mencari jumlah pengeluaran pembiayaan, itu harus dijumlahkan dari keseluruhan dari uraian pengeluaran pembiayaan itu kita harus jumlahkan keseluruhannya, kemudian kita akan dapat hasil untuk jumlah pengeluaran biaya. Kemudian dari semua yang sudah dihitung itu akan ada pembiayaan neto. Pembiayaan neto itu teman-teman bisa hitung dari kolom yang sudah teman-teman isi, kemudian pembiayaan neto. Demikian materi untuk contoh dalam pengurusan pemerintahan organisasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang berikut saya memberikan contoh format rekapitulasi realisasi anggaran dalam belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Nah, contoh format ini saya ambil dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Dari data ini terdapat beberapa uraian. Yang pertama terdapat dari pelayanan umum, kemudian ada ketertiban dan keamanan, ada ekonomi, kemudian ada lingkungan hidup, kemudian dari perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, kemudian dinas pendidikan dan perlindungan sosial. Nah, dari data ini, dari beberapa uraian tersebut, total anggaran setelah perubahan itu senilai
1.188.918.321. Total dari realisasi adalah sebesar 1.497.893.086,82 rupiah, sehingga totalnya itu sebesar 78.388.725.234 rupiah, atau setara dengan 94,9%. Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih.